kecil yang terjadi akibat perbedaan cara mengajar guru lama dan guru baru di suatu SMK di Banyuwangi. Nah, sebelum memulai video role play-nya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Octavia Wulandari dengan NIM 22078 dan rekan-rekan saya. Saya Norelia Agustin dengan NIM akhiran 3042. Saya Kalista Ainul Maharani dengan akhiran NIM 3051. Dan saya Kak Liza akhiran NIM 3001. Baik, langsung saja ke video role play-nya. Nah, di sini konflik yang akan kita angkat itu mengenai perbedaan cara mengajar guru lama dan guru baru terkait pedomannya. Jadi kan pada satu mata pelajaran itu kan terdapat lebih dari satu guru yang mengajar ya, dan itu menyebabkan konflik kecil yang muncul, yakni guru lama memiliki metode atau pedoman pembelajarannya sendiri sesuai dengan pedoman lama, sedangkan guru yang baru diangkat ingin meneruskan pedoman yang digunakan oleh guru lama. Namun guru lama merasa pedoman yang lama itu sudah tidak efektif untuk diajarkan kepada murid zaman sekarang, karena beliau merasa bahwa pedoman yang baru lebih baik lagi dari pedoman yang lama. Gimana kalau kita ikut cara ngajarnya guru lama? Kan kita ngajar kelas 11 tuh. Ya. Kalau mereka ikut pedoman kita kan mereka jadi bingung gitu. Ya juga sih, kan juga kurikulum sekarang kan juga ganti, materinya pun mungkin juga ganti. Bisa aja sih kalau misalkan ganti pedoman. Ya udah kita ngikut ajaran lama aja, tapi untuk kelas 10 kita ngajar pedoman baru. Tapi kalau misalkan ikut pedoman yang lama, emang nggak terlalu efisien. Sedangkan tiap tahun juga ilmu kan bakal berkembang juga. Iya sih, cuma takutnya siswa-siswinya itu nggak terbiasa sama pedoman baru kita gitu. Tapi kita juga harus memulai hal itu semua sampai ujung-ujungnya juga, atau lama-lama juga mereka bakal terbiasa sih. Gimana kalau kita konsultasi ke Bu Oka sama Bu Kalista? Kita tanya pendapat mereka, minta izin. Mungkin habis dari konsultasi, siapa tahu kita bisa dapat dukungan dari mereka. Setuju aja sih. Enaknya kapan ya kira-kira? Nanti aku tanyain sama Bu Okta sama Bu Kalista. Biasanya mereka itu siang biasanya. Boleh aja sih, ikut aja, nanti kabar-kabarin aja. Ya udah, sementara kita ikut metode mengajar aja. Oke, nanti aku tanyain ke Bu Okta sama Bu Kalista. Permisi Bu Okta. Iya. Bu Okta sudah isoman? Sudah, ini lagi ngobrol aja sama Bu Kalista. Kenapa ya, Mbak? Begini, tadi saya sama Bu Lili sempat ngobrol terkait pedoman pembelajaran untuk kelas 10 sama kelas 11. Nah, mungkin dari Bu Okta sama Bu Kalista ada saran, kira-kira enaknya kita diskusinya kapan ya? Ada aja nggak sih ruang sekolah ya di ruang wirausaha, biar nyaman aja ngobrolnya kan ya Bu? Secara pandangan saya. Iya, ada kelas lagi di sini. Sibuk ya Mbak? Bisa kerja enggak jelas habis kelas pulang gitu. Iya. Nanti nggak keburu kan? Oh Bisa iya, ada waktu, boleh juga ada waktu nanti setelah mungkin bisa. Oke, nanti didiskusikan nanti sama dia kapan bisanya. Kalau kamu berdua bisanya sih setelah kelas. Iya. Setelah kelas. Karena pagi nggak ada kelas tadi, cuma habis duhur aja kelasnya. Oke, nanti saya obrolin kembali sama Bu Leli, enaknya kapan juga. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.
sudah diskusi terkait pedoman pembelajaran itu enaknya kayak gimana. Nah jadinya nanti setelah pulang sekolah bakal diskusi di ruang wirausaha. Oke, nanti kita kesana bareng-bareng ya. Boleh. Ini kisahnya udah selesai. Saya mau siap-siap ngajar. Oke, sampai jumpa nanti. Oke, terima kasih. Sama-sama. Permisi, Pak Lisa. Ini yang tadi mau diskusi nih, Bu. Ya, silakan Nah. duduk, silakan duduk. Gimana, Mbak? Gini Bu, kita berdua kan posisinya baru yang mengajar di kelas 11 ini. Nah, kami merasa kalau anak kelas 11 ini yang sebelumnya diajar sama ibu bakal bingung kalau saat masuk itu diajar dengan pedoman kami. Nah, kami merasa kalau misalkan tetap memakai pedoman lama untuk kelas 12 sama kelas 11 itu bakal gimana ya? Gimana ya Mbak? Soalnya kalau menurut saya itu kan kalau siswa-siswi itu kan biasanya penyesuaiannya lebih cepat ya. Jadi kayaknya kalau pakai pedoman baru juga nggak butuh 1 bulan buat menyesuaikan diri. Karena mereka kan juga masih muda ya, biasanya sel-sel otaknya tuh masih bagus gitu untuk penyesuaian. Kalau menurut saya sih lebih baik pakai pedoman yang baru karena setelah ditinjau juga pedoman yang lama juga nggak se-efisien itu. Iya, kalau untuk pedoman lama itu sudah tidak terlalu efektif, Mbak, untuk anak-anak yang zaman sekarang itu. Tapi kalau seumpamanya dipakai di kelas 12 itu sepertinya masih bisa karena mereka sebentar lagi kan lulus. Tapi untuk kelas 11 dan 10 terutama itu pakai pedoman baru sih tidak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Tapi menurut saya karena 11 ini sudah mengikuti pedoman yang lama, kenapa nggak diteruskan aja? Atau juga kelas 12 mereka hanya kurang lebih 6 bulan mungkin ya sebelum persiapan LSP itu. Niatnya kami itu memakai pedoman baru bagi kelas 10 saja. Gimana ya, Mbak ya? Kalau pedoman yang lama itu sudah terlalu lama untuk dipakai anak-anak zaman sekarang, Mbak. Anak-anak sekarang itu kan juga perlu berkembang. Mereka perlu metode baru untuk pembelajaran mereka. Mereka itu juga harus aktif, jangan diam saja kalau gurunya yang mengajar gitu. Untuk keaktifan masih bisa kami cari cara seperti tanya jawab dan membaca lantang. Tapi kayaknya caranya udah jalan-jalan ya Mbak ya. Kayaknya butuh sesuatu yang refresh gitu loh buat cara pengajaran yang sekarang. Tetap bisa Bu, murid tetap bisa aktif kok. Kalau mereka aktif dengan memakai pedoman yang lama, itu kan masih bagaimana ya, kurang mendorong mereka gitu. Jadi tetap aja kita ini masih memerlukan pedoman baru ini untuk mendorong mereka supaya mereka aktif. Salah satunya seperti latihan soal. Itu kan jika kita tidak diam saja sambil mengajar, anak-anak akan cepat memahami materi dengan tanya jawab tersebut dan bekerja kelompok untuk memecahkan kasus gitu. Nah di situ tuh metode baru, pedoman baru itu sangat efektif buat anak-anak zaman sekarang, Mbak. Gimana kalau kita pakai metode kolaborasi aja, jadi kayak menggabungkan 2 metode dari metode lama yang kita pakai atau pedoman lama yang kita pakai sama pedoman yang mbak-mbak ini pakai, jadi kayak digabungin aja. Soalnya kan kita kan juga udah mau pensiun ya, kayak pedomannya juga setelah ditinjau, setelah kita melihat pedoman-pedoman yang lebih baru itu udah nggak efektif lagi untuk digunakan. Boleh begitu Bu, biar mereka tidak terlalu bingung dengan perubahan metode baru. Terima kasih ya Bu Okta sama Bu Kalista atas waktunya dan saran. Sebelumnya kami minta maaf
kalau misalkan masih bingung bagaimana menerapkan metode untuk murid-murid anak kelas 11 sampai 12 ini. Gak apa-apa Mbak, itu gunanya kami ini yang mau pensiun ngajari kalian juga. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa ya, berbagi ilmu. Kan emang fungsinya diskusi kan begitu ya, buat mencari masalah. Sampai sini ada yang masih dibingungin nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau saya sih udah lumayan nggak bingung ya, mungkin dari mulai Udah ada gambaran ya berarti ya. Nah, yang sudah ini kan udah sore. Nah, kita akhiri dulu ini sesi diskusi kita. Nah, mungkin bisa disambung nanti sambil pelan-pelan menerapkan metode kolaborasi yang kita rencanakan itu. Gimana kalau kita sekarang pulang karena sudah sore. Saya mau beli sayur nanti keburu habis. Saya perlu pulang dulu. Ya, perlu ya. Iya, pulangnya hati ya Mbak ya. Iya, silakan Mbak, monggo. Ikutan yang. Nah, jadi tadi itu adalah roleplay dari kelompok kami, kelompok 1. Nah, konflik dari roleplay kami yaitu perbedaan metode mengajar antara guru baru dan guru lama. Dan bagaimana cara mereka menangani konflik tersebut adalah dengan cara berdiskusi. Guru dalam satu mata pelajaran itu tidak hanya satu, jadi yang pasti ada perbedaan di antara mereka. Nah, jadi cara mereka menangani konflik yaitu dengan berdiskusi. Nah, dari diskusi tersebut nanti bisa keluarlah bagaimana keputusan yang akan diambil. Sekian. Nah, itu dia video roleplay yang dilakukan oleh kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.